Hi everyone, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku akan mereview produk terbaru dari Made for Makeup, yaitu Spotless Serum Concealer. Ya, ini adalah produk hybrid makeup dan skincare. Jadi ini guna concealernya bukan hanya untuk cover under eye, bekas jerawat, dan kemerahan, tapi ini juga ada skincare benefitsnya. Nah, kalau dilihat dari packagingnya, mereka punya key ingredients, yaitu 3% Cica atau Centella asiatica, vitamin B3 atau niacinamide, dan HA atau hyaluronic acid. Nah, kalau aku lihat di full ingredients listnya tuh skincare benefitsnya bukan cuma dari 3 itu aja, tapi juga ada glycerin, terus juga ada squalane, aloe vera, terus juga ada trehalose, ada allantoin, ada glycyrrhiza atau licorice, terus ada salicylic acid, terus juga ada chamomile extract, terus juga ada hydrolyzed royal jelly protein. Nah, kalau aku jelasin secara singkat mengenai skincare benefitsnya, untuk menenangkan kulit, mereka punya Centella asiatica, ada aloe vera, terus juga ada allantoin, terus juga ada chamomile dan salicylic acid. Terus untuk yang menghidrasi atau melembabkan ada glycerin, terus juga ada squalane, aloe vera, ada trehalose, terus juga ada Centella asiatica, niacinamide, terus juga ada hyaluronic acid. Nah, itu untuk yang menghidrasi atau melembabkan. Terus untuk mencerahkan, yang pasti ada niacinamide, terus ada licorice extract, dan salicylic acid. Iya, salicylic acid itu juga bisa untuk mencerahkan kulit karena dia akan mengeksfoliasi, mengangkat sel-sel kulit mati. Nah, karena produk ini mengandung salicylic acid, aku nggak tahu apakah produk ini aman untuk dipakai Bumil dan Busui, karena di sini nggak ada keterangan, dan di Instagramnya Made for Makeup juga nggak ada info berapa persen salicylic acid yang digunakan di produk ini. Jadi sebaiknya kalian hati-hati aja, atau kalian bisa nanya ke adminnya Made for Makeup untuk info lebih lanjut kalau kalian mau nyobain produk ini. Nah, mengingat penjelasan aku tadi mengenai ingredients di serum concealernya, untuk sebuah serum concealer ini benefitsnya banyak banget ya untuk kulit kita. Dan karena serum concealer ini sesuatu yang kita pakai lama, berjam-jam di kulit kita, aku yakin harusnya ingredientsnya tadi tuh benar-benar memberikan manfaat ke dalam kulit kita, bukan kayak facial wash yang cuma numpang lewat 30 detik di kulit kita gitu loh. Nah, mengenai packagingnya, aku suka banget karena ini kayak packaging yang earth tone, yang kalem-kalem gitu. Terus di sampingnya ada kayak lubangnya gitu untuk ngelihat shade yang kita pilih. Nah, memang kalau kita intip dari lubangnya ini, kita pasti kayak agak shock, kaget gitu, karena warnanya tuh kayak lebih gelap dari yang kita lihat di Instagramnya Made for Makeup gitu. Aku awalnya agak panik gitu sih, kok lebih gelap gitu. Nah, tapi jangan panik. Kenapa? Karena setelah aku perhatiin baik-baik, packaging botolnya ini yang transparan ini tuh memang dibuat kayak agak gelap gitu. Makanya pas kita intip shade di dalamnya tuh lebih gelap, padahal enggak kayak gitu. Kalian jangan panik, kalian buka aja ininya, concealernya. Terus kalau kalian lihat warna concealernya tuh sesuai sama apa yang kita pilih, yang kita lihat di Instagramnya Made for Makeup gitu. Kalian bener-bener coba bandingin aja sebelah-sebelahan ini. Kalian bener bisa lihat kalau yang di packaging botolnya ini lebih gelap dibandingkan yang kalian lihat di aplikatornya ini gitu. Jadi yang kalian jadiin acuan ya warna di sininya, jangan lihat dari botol ininya gitu loh. Lalu mengenai serum concealernya, kita ke reviewnya aja ya. Mengenai konsistensinya, menurut aku ini lumayan creamy, tapi enggak creamy banget. Tapi dia juga bukan yang watery runny gitu, jadi in between, bener-bener kayak konsistensinya tuh pas, nggak terlalu runny, nggak terlalu creamy gitu, pas. Terus apakah ini ringan? Kan mereka klaimnya di packagingnya adalah super lightweight. Menurut aku iya, ini ringan banget di kulit, kayak nggak pakai apa-apa gitu, beneran terasa ringan banget. Terus
mengenai nyaman atau enggak, ya pasti nyaman lah karena ini kan ringan banget gitu lah ya. Terus mengenai coveragenya, kalian bisa lihat aku udah pakai kayak deh di bagian ke seperempat muka gini, sini sampai sini aku cuma pakai seperempat aja gitu. Nah menurut aku coveragenya medium coverage. Mereka kan di sini dibilangnya, klaimnya adalah high coverage. Nah high coverage itu bukan berarti full coverage ya, itu beda. Menurut aku iya ini high coverage, tapi aku belum tahu apakah ini buildable ke full coverage atau enggak. Jadi aku mau coba build ini di bagian bekas jerawat aku. Kenapa aku bilang ini medium coverage? Karena bekas jerawat aku masih lumayan kelihatan kalau di sini. Jadi kita coba aja apakah ini bisa di build up. Aku sambil ngaca ya. Sebenarnya di sini lagi ada jerawat guys. Oh my god. Untung ini ada salicylic acid. Nah terus ini juga mudah banget di blend, beneran blendability-nya tuh pas banget deh. Kayaknya bakal jadi concealer favorit aku. Ntar ya aku ngaca bentar. Menurut aku setelah aku ngaca tadi, si serum concealernya Matte for Makeup ini cukup sampai medium coverage aja, nggak bisa di build up sampai full coverage karena ini aku udah pakai di layer kedua, ternyata nggak bisa di build up sampai full coverage gitu. Jadi mungkin high coverage yang diklaim oleh mereka itu cuma sampai medium coverage aja. Nah mengenai finishnya, menurut aku ini lebih kayak semi matte, jadi kayak matte yang ada subtle glow-nya, yang healthy skin, second skin gitu. Jadi ini tuh bukan yang matte banget dan bukan yang glowing banget, beneran di tengah-tengah yang healthy glow, kayak kulit kalian lebih sehat gitu. Nah terus mengenai klaim mereka yang no creasing, menurut aku salah karena di eyelid aku ini ada creasingnya sedikit, benar-benar sedikit banget. Jadi secara kasat mata tuh kayak nggak ada creasing, padahal ada sedikit. Nah aku biasanya kalau ngetes bentuk complexion kayak foundation, cushion maupun concealer, aku selalu coba pakai di eyelid aku karena eyelid aku itu oily banget ya gitu. Jadi bagi produk-produk yang misalnya klaimnya matte atau misalnya oil control bagus, itu bisa dicek di bagian eyelid aku gitu. Nah unfortunately si serum concealernya Matte for Makeup ini menurut aku ada creasingnya sedikit, jadi keep that in mind kalau kalian mau coba pakai ini itu. Tapi nggak apa-apa kok, maksudnya personally aku nggak apa-apa ada creasingnya sedikit gitu, masih bisa diakalin gitu. Nah mengenai aplikasiannya, kalian sebenarnya bebas sih mau pakai jari kayak aku tadi atau pakai brush atau pakai sponge. Cuman perlu diingat kalau pakai sponge itu karena mereka akan menyerap produknya, jadi coveragenya akan turun gitu, nggak high coverage. Jadi kalian kalau mau achieve high coverage yang sesuai klaim mereka, kalian bisa pakai jari atau pakai brush gitu. Nah sekarang bahas shade-nya. Kalian bisa lihat sendiri di layar kalian kalau shade-nya ini sebenarnya kurang mirip sama kulit aku. Nih di muka aku kayak gini, di leher aku kayak gini. Sebenarnya secara brightness pas, tapi yang bikin gak enak dilihat adalah karena salah undertone gitu. Ini aku pakai N2 ya, jadi mungkin next time kalau ini udah habis yang N2, aku akan beli yang W2 karena sebenarnya aku tuh warm undertone gitu, tapi entah kenapa aku pilih yang N2 gitu, kayak sok-sok banget aku pilih yang neutral. Nah itu aja review aku mengenai Spotless Serum Concealer dari Matte for Makeup. Semoga review aku membantu, maaf kalau penjelasannya agak ribet. Thank you so much for watching and I'll see you guys all next time. Bye!